Bayangkan Anda membeli mobil hari ini dan mengetahui besok tidak berharga. Itulah yang terjadi di Eropa. Penjualan 11 merek ini runtuh, dealer menghilang dan beberapa sudah berhenti meluncurkan model baru. Itu sebabnya jika Anda berencana untuk membeli salah satu merek ini, Anda perlu melihatnya terlebih dahulu. Ini adalah informasi penting yang memengaruhi nilai jual kembali, layanan, ketersediaan suku cadang, dan masa depan investasi Anda. Hari ini kami akan mengungkapkan 11 merek yang diam-diam sekarat di pasar Eropa. Ayo pergi ke sana. Tempat 11, Mitsubishi. Kami memulai di tempat ke-11 dengan Mitsubishi. Itu adalah merek yang dihormati orang Eropa. Tangguh, andal, dengan warisan rally yang kuat. Selama bertahun-tahun dia memiliki pengikut setia di seluruh benua. Pada tahun 2019, segalanya masih terlihat baik. Mitsubishi menjual sekitar 171.000 mobil di Eropa. Tetapi pada tahun 2022, jumlah itu runtuh menjadi hanya 55.000. Itu bukan jatuh, ini jatuh bebas. Kemudian datanglah kejutan yang sebenarnya. Pada Oktober 2024, Mitsubishi tidak mengatakan akan meninggalkan Eropa, tetapi tidak harus melakukannya. Mereka mengumumkan pembekuan pada model baru. Tidak ada mobil baru, tidak ada rencana masa depan, hanya keheningan. CEO-nya menyebutnya sebagai strategi pilih dan fokus, yang benar-benar berarti selamat tinggal Eropa. Kami fokus pada Asia dan Afrika. Mengapa semuanya berantakan? Alasan utamanya adalah susunan pemain. Mitsubishi tidak menawarkan banyak lagi. Hanya beberapa model seperti plug-in hybrid Outlander, Eclipse Cross, dan ASX yang lebih kecil. Sebagian besar merasa tua dan ketinggalan zaman. Dan dengan peraturan emisi Eropa yang ketat, teknologi lama tidak bertahan. Mitsubishi tidak pernah membawa mobil listrik yang serius ke Eropa. Sementara merek lain bergerak maju, Mitsubishi berdiri diam. Dan menjadi bagian dari aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi tidak banyak membantu. Di dalam grup, Eropa bukanlah prioritas bagi mereka. Mereka telah menjelaskannya. Uang adalah masalah lain. Pada awal 2020, Mitsubishi melaporkan kerugian keseluruhan sebesar 1,29 miliar euro hanya dalam seperempat. Itu sangat besar. Sejak itu, mereka telah memangkas biaya dan menarik diri dari banyak pasar. Eropa sama sekali tidak berhasil. Jadi apa artinya ini bagi pemilik Mitsubishi saat ini? Untuk saat ini mereka tidak ditinggalkan. Dealer masih ada dan layanan purna jual terus berlanjut. Tapi itu tidak akan bertahan selamanya. Jika stok baru berhenti berdatangan, nilai mobil akan turun. Lebih sedikit dealer yang akan tetap buka. Potongan-potongan itu akan lebih sulit ditemukan. Bahkan perbaikan bisa menjadi tantangan jangka panjang. Mitsubishi belum secara resmi mengatakan akan pergi, tetapi tanda-tanda ada di mana-mana. Tidak ada model baru, tidak ada peningkatan, tidak ada investasi. Hanya memudar perlahan ke bawah. Tempat ke-10, Lancia. Di tempat ke-10 adalah Lancia. Itu adalah merek Italia yang bangga dengan sejarah yang kaya. Tetapi hari ini hampir tidak bertahan. Sekarang hanya menjual satu model, Y. Ini adalah mobil kota kecil yang sebagian besar dijual di Italia. Ini adalah penurunan panjang dari hari-hari legenda rally dan sedan bergaya. Pada akhir 2023, Stellantis berusaha menghidupkan kembali merek tersebut. Mereka meluncurkan Y baru, kali ini dengan opsi hibrida dan listrik. Tapi pengembalian itu tidak berjalan sesuai rencana. Penjualan sangat buruk. Dalam 2 bulan pertama tahun 2025, Lancia hanya menjual 2.195 mobil di Eropa, Inggris, dan EFTA. Itu penurunan 73% dibandingkan dengan waktu yang sama pada tahun 2024. Salah satu masalahnya adalah harganya. Hibrida Y baru mulai dari lebih dari 24.000 euro. Versi listrik sepenuhnya, lebih dari 30.000 euro. Itu banyak sekali untuk city car, apalagi jika bisa mendapatkan model serupa dari Peugeot atau Opel, yang keduanya juga dimiliki oleh Stellantis. Dengan kata lain, Lancia bersaing dengan keluarganya sendiri dan kalah. Ada pembicaraan tentang memperluas dealer dan memberikan dorongan pada merek tersebut,
Tetapi dengan hanya satu model dalam jajaran, sulit untuk membangun momentum. CEO Stellantis, Carlos Tavares. Baru-baru ini harus menenangkan ketakutan dengan mengatakan bahwa 14 merek Stellantis, termasuk Lancia, didanai hingga 2026. Ini adalah cara yang sopan untuk mengatakan, kami belum membunuhnya. Tempat ke-9, DS Automobiles. Kami pindah ke tempat ke-9 dengan DS Automobiles. DS lahir di Paris dengan impian besar. Itu memisahkan diri dari Citroën pada tahun 2015 dan mencoba bersaing dengan orang-orang seperti BMW dan Audi. Idenya adalah untuk menawarkan kemewahan Prancis dengan gaya dan teknologi. Tetapi sejak awal, ada sesuatu yang tidak terhubung dengan pembeli Eropa. Pada tahun 2024, segalanya sudah terlihat suram. DS hanya menjual sekitar 37.500 mobil di Eropa. Itu adalah penurunan tajam 22% dibandingkan dengan 2021. Dan itu tidak berhenti di situ. Bulan-bulan pertama tahun 2025 bahkan lebih buruk. Pada bulan Januari dan Februari saja, DS menjual sekitar 5.600 mobil. Penurunan 30% yang mengejutkan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Itu bukan tergelincir, ini adalah putaran hidung. Untuk menempatkan ini dalam perspektif, bahkan Lancia, merek lain yang sedang berjuang, menjual 32.650 mobil dalam 2 bulan yang sama. DS seharusnya menjadi masa depan kemewahan Prancis, namun hampir tidak bertahan. Sekarang bahkan lebih kecil dari merek seperti Infiniti yang meninggalkan Eropa pada tahun 2019. Jadi apa yang salah? Jajaran DS, DS3 Crossback, DS4, dan DS7 tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Desainnya terlihat cantik, interiornya selesai dengan baik, dan teknologinya baik-baik saja. Tetapi di luar Prancis, hampir tidak ada yang merasakan hubungan dengan merek tersebut. Tidak ada prestis, tidak ada daya tarik, dan tidak ada rasa mengapa ada orang yang harus memilih DS daripada Audi atau Mercedes. Dorongan listrik juga tidak banyak membantu. DS menjanjikan langkah menuju elektrifikasi penuh, tetapi rencana itu menabrak tembok. Bagian dari masalahnya adalah perusahaan induknya, Stellantis. DS masih sangat bergantung pada platform Peugeot dan Citroën lama. Tidak ada yang benar-benar istimewa di bawah permukaan, dan itu terlihat. Lebih buruk lagi, kepemimpinan Stellantis sendiri telah menjelaskan merek apapun yang tidak menghasilkan uang dapat disingkirkan. Dan analis sudah menunjuk ke DS dan Lancia sebagai merek pendukung kehidupan. Itu bukan hanya peringatan, ini adalah lampu merah yang berkedip. Bagi mereka yang sudah mengendarai DS, prospeknya goyah. Tentu banyak suku cadang yang dibagikan dengan Peugeot dan Citroën, jadi perbaikan tidak akan terlalu sulit. Tapi nilai jual kembali, itu cerita yang berbeda. Setelah merek memudar dari ruang pamer, pembeli bekas menjadi gugup, dan pembeli mobil mewah terutama menginginkan nama yang dapat mereka percayai. DS sama sekali tidak memiliki reputasi itu lagi. Tempat ke-8, Alfa Romeo. Di tempat ke-8 kami memiliki Alfa Romeo. Dulunya adalah salah satu nama mobil paling menarik di dunia. Elegan, cepat, Italia. Tapi hari ini dia berjuang untuk bertahan hidup. Pada tahun 2024, penjualan global turun sekitar 19%, dan di Eropa angkanya tidak lebih baik, bahkan mungkin lebih buruk. Lebih sedikit orang yang membeli Alfa dan itu mulai terlihat. Saat ini line-up Alfa kecil. Ada sedan Giulia, SUV Stelvio, dan crossover Tonale. Itu saja. Ketiganya tiba antara 2016 dan 2022. Dan tidak ada mobil kota kecil atau hatchback untuk menarik pengemudi yang lebih muda atau pembeli sehari-hari. Alfa berjanji akan menjadi merek khusus listrik pada tahun 2027, tetapi bahkan rencana itu berantakan. Perusahaan mulai memotong level trim dan mendorong hibrida sebagai gantinya. EV penuh masih bisa datang, tetapi itu tidak dijamin. Alfa milik Stellantis, grup yang memiliki Fiat, Jeep, dan Peugeot. Di dalam Stellantis,
Alfa belum mencapai target keuntungan. Bahkan, CEO Carlos Tavares memperingatkan bahwa jika keadaan tidak membaik, Alfa dan bahkan Maserati dapat dijual atau ditutup. Dan itu bukan ancaman kosong. Stellantis telah memangkas biaya di semua merek. Masa depan tidak terlihat stabil. Masalahnya melampaui sekadar penjualan baru. Mobil Alfa tidak pernah mempertahankan nilainya dengan baik. Dan jika merek menghilang, nilai jual kembali bisa runtuh lebih keras. Jika Anda memiliki Giulia atau Stelvio, itu bisa menjadi lebih sulit untuk dijual. Pembeli baru mungkin ingin menghindari Alfa sama sekali, mengira itu adalah merek yang sekarat. Layanan ini juga bisa memusingkan. Suku cadang Alfa sudah agak langka di beberapa daerah. Jika merek memudar, garasi spesialis akan lebih sedikit. Suku cadang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dikirim. Kabar baiknya, karena Alfa berbagi beberapa sistem dengan Fiat dan Jeep, suku cadang masih dapat ditemukan melalui jaringan tersebut. Tetapi Anda mungkin akan mengharapkan lebih banyak dan membayar lebih. Tempat tujuh Jaguar. Tempat ketujuh adalah Jaguar. Dia adalah kebanggaan motorsport Inggris. Elegan, cepat, dan mewah. Itu mewakili tradisi dan olahraga. Tapi banyak hal berubah dan cepat. Sekarang dimiliki oleh Tata Motors, Jaguar tidak memperbarui jajarannya. Ini menghancurkan segalanya dan memulai dari awal. Rencananya sederhana tapi berani. Tidak ada lagi Jaguar bensin atau diesel. Untuk tahun 2025, Jaguar hanya ingin menjual mobil listrik. Bukan sembarang mobil listrik, tetapi yang sangat mahal. Model saat ini seperti F-Type, I-Pace, dan E-Pace sedang dihapus secara bertahap atau tidak akan diperbarui. Sebuah konsep yang disebut Tipe 00 diharapkan pada tahun 2026 dan dimaksudkan untuk menunjukkan kemana arah Jaguar. Saat ini, Jaguar tidak menjual banyak. Pada tahun fiskal 2025, Jaguar hanya menyumbang 8% dari total penjualan mobil Jaguar Land Rover. Kemudian itu menjadi bencana pemasaran. Kampanye iklan kontroversial itu dihancurkan di pers. Beberapa orang bahkan menyebutnya terjaga. Itu memicu reaksi dan penjualan menerima pukulan lagi. Kritikus bercanda bahwa Jaguar akan mengajukan kebangkrutan. Tata Motors menolak ini dengan mengatakan bahwa merek tersebut tidak sekarat, itu hanya berubah. Tetapi perubahan ini datang dengan risiko besar. Jaguar berikutnya akan menelan biaya lebih dari 100.000 pound. Itu berarti lebih sedikit orang yang mampu membelinya. Jaguar akan menjadi lebih eksklusif, lebih seperti merek butik daripada pilihan mainstream. Ini adalah masalah bagi pemilik saat ini. Jika Jaguar berhenti membuat model bensin, mobil-mobil itu bisa kehilangan nilainya. Mengapa? Karena merek tidak akan lagi mendukung citra itu. Layanan tidak akan hilang dalam semalam. Jaringan dealer JLR masih kuat. Tetapi banyak ruang pamer khusus Jaguar yang bisa tutup. Dan dalam beberapa tahun, menemukan suku cadang, terutama yang langka, bisa menjadi lebih sulit. Tempat ke-6, Suzuki. Tempat ke-6 adalah Suzuki. Itu selalu dikenal dengan mobilnya yang kecil dan praktis. Di Eropa, Anda masih akan menemukan model seperti Swift, Ignis, Vitara, dan S-Cross. Mobil-mobil ini memiliki pengikut setia, terutama di kalangan orang-orang yang menginginkan sesuatu yang sederhana, terjangkau, dan efisien. Dan sejauh ini, Suzuki belum membuat pengumuman resmi tentang meninggalkan Eropa. Tapi segalanya tidak mulus akhir-akhir ini. Penjualan di Eropa telah melambat. Bagian dari masalahnya adalah pasokan. Bagian lainnya adalah waktu. Sementara industri lainnya mendorong kendaraan listrik, Suzuki goyah. Mereka fokus pada hibrida dan menunggu. Strategi itu masuk akal beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang persaingan telah berubah, dan itu datang dengan cepat dari Cina. Mobil listrik murah dari merek Cina membanjiri pasar. Itu telah memberi tekanan pada pemain yang lebih kecil seperti Suzuki. Pada tahun 2021, Suzuki sudah melakukan pemotongan. Jimny 4x4 yang populer ditarik kembali di Eropa karena tidak dapat memenuhi peraturan emisi. Kemudian datang penundaan dalam peluncuran model yang lebih
baru. Pada tahun 2024, CEO globalnya secara terbuka mengakui bahwa penjualan kendaraan listrik baterai mulai mendingin di Eropa. Pada saat yang sama, itu mengkonfirmasi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Suzuki membatalkan beberapa EV yang direncanakan. Alih-alih terjun ke serba listrik, Suzuki sekarang menggandakan hibrida dan apa yang mereka sebut teknologi khusus. Tetapi perubahan ini bukan tanpa konsekuensi. Di Inggris misalnya, Suzuki berencana untuk menghentikan 4 model bensin pada awal 2024. Ini adalah langkah besar, terutama untuk merek yang mengandalkan volume mobil pembakaran internal kecil. Jadi apa artinya ini jika Anda sudah memiliki Suzuki atau jika Anda berpikir untuk membelinya? Pertama, Suzuki belum pergi. Perusahaan induknya di Jepang kuat dan dapat diandalkan. Bahkan jika hal-hal menyusut di Eropa, dukungan untuk suku cadang dan pemeliharaan harus ada. Sebagian besar suku cadang Suzuki dibagi di antara model global, yang membuat perawatan menjadi lebih mudah. Kami mencapai bagian tengah daftar 11 merek yang akan menghilang dari Eropa pada tahun 2026. 6 berikutnya termasuk merek mewah dan premium dalam situasi kritis. Penjualan runtuh, kerugian jutawan, dan masa depan yang tidak pasti. Kita akan berbicara tentang raksasa yang jatuh dan merek ikonik yang sekarat dalam diam. Nomor 1 adalah yang paling berdampak dari semuanya. Kami melanjutkan. Tempat kelima, Infiniti. Kami memulai bab kedua di tempat kelima dengan Infiniti. Merek mewah Nissan mencoba bersaing dengan merek premium Eropa. Itu tidak pernah benar-benar berhasil. Pada tahun 2019, Infiniti secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan menarik diri dari Eropa. Penjualan rendah, biaya tinggi, dan pasar tidak merespons. Hari ini, pada tahun 2025, Infiniti secara teknis menghilang dari Eropa. Tetapi beberapa dealer masih ada di beberapa negara. Layanan purna jual berlanjut untuk pemilik model saat ini seperti Q30, Q50, Q60, dan QX30. Masalahnya adalah masa depan. Potongan-potongan itu menjadi semakin sulit ditemukan. Infiniti tidak mengirimkan stok baru ke Eropa. Suku cadang harus dipesan dari Jepang atau Amerika Serikat. Waktu tunggu lama dan biaya lebih tinggi. Dealer ditutup satu persatu. Lokasi layanan Infiniti menyusut. Nilai jual kembali runtuh ketika merek meninggalkan pasar. Mobil bekas Infiniti sulit dijual. Pembeli takut akan dukungan di masa depan dan perbaikan yang rumit. Pelajaran di sini jelas. Merek menghilang lebih cepat dari yang Anda kira. Pemilik terjebak dengan mobil yang sulit dirawat dan dijual. Infiniti adalah kisah peringatan untuk merek lain dalam daftar ini. Tempat 4, cerdas. Tempat keempat adalah Smart. Smart adalah merek untuk mobil kota kecil. Dimiliki oleh Mercedes dan kemudian menjadi usaha patungan antara Mercedes dan Geely dari China. Masalah dengan Smart di Eropa adalah penjualan turun drastis. Merek ini benar-benar beralih ke listrik. Model baru, Smart nomor 1 dan nomor 3, adalah SUV listrik, bukan mobil kota kecil asli. Di Eropa, dengan peraturan yang ketat, biaya tinggi, dan infrastruktur pengisian daya yang tidak merata, Smart berjuang untuk bersaing. Ini adalah merek khusus di pasar yang dipenuhi dengan listrik Cina murah dan Jerman yang sudah mapan. Pada tahun 2024, penjualan Smart di Eropa kurang dari 20.000 unit. Ini adalah penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Merek ini berada dalam krisis identitas. Ini bukan mobil kota, ini bukan SUV mewah, tidak memiliki posisi yang jelas. Dealer pintar tutup. Mercedes menjauhkan diri dari merek tersebut. Geely lebih banyak mengontrol masa depan tidak pasti di Eropa. Mercedes fokus pada EQ listriknya sendiri. Smart bisa diserap atau dihilangkan. Untuk pemilik Smart saat ini, layanan ini masih tersedia melalui jaringan Mercedes. Tetapi suku cadang khusus Smart sulit didapat. Nilai jual kembali rendah karena merek membingungkan di pasaran. Tempat 3, SsangYong, sekarang KJM. Posisi ketiga adalah SsangYong, sekarang dikenal sebagai KGM.
Ini adalah merek Korea Selatan yang menjual SUV terjangkau di Eropa, Tivoli, Corando, dan Rexton. Itu tidak pernah mencapai penjualan yang signifikan. Pada tahun 2022, perusahaan bangkrut dan berganti nama menjadi KG Mobility. Mereka mencoba untuk pulih, namun di Eropa, penjualan minimal. Dealer tutup di sebagian besar negara. Pada tahun 2025, KGM praktis tidak terlihat di Eropa. Beberapa negara masih memiliki impor terbatas, tetapi masa depan merek di benua itu secara efektif selesai. Pemilik SsangYong menghadapi tantangan besar. Potongan-potongannya langka. Layanan ini hampir tidak ada. Nilai jual kembali runtuh. Mereknya tidak diketahui sekarang. Peringatannya di sini, membeli merek volume rendah yang tidak dikenal di Eropa adalah risiko tinggi. Ketika mereka menghilang, penyangga menguap. Tempat 2, MG Motor. Posisi kedua adalah MG Motor. Ini adalah situasi yang kompleks. MG adalah merek Inggris yang bersejarah, tetapi sekarang dimiliki oleh SAIC oleh China. Mereka menjual mobil listrik yang terjangkau di Eropa, MG4, MG5, dan ZSEV. Penjualan tumbuh pada awalnya. Tapi ada masalah geopolitik. Uni Eropa sedang menyelidiki subsidi untuk mobil listrik China. Tarif dapat diterapkan, membuat IMGI kurang kompetitif. Harga akan naik dan penjualan akan turun. Selain itu, ada masalah kualitas build dan keandalan yang dilaporkan oleh pemilik EMGE. Layanan purna jual lemah di banyak negara. Dealer terbatas dan waktu tunggu suku cadang lama. Jika tarif UE memukul keras, MG dapat menarik diri dari pasar Eropa yang tidak menguntungkan. Itu sudah terjadi dengan merek Cina lainnya. Pemilik EMGE saat ini perlu khawatir tentang masa depan stand tersebut. Merek tergantung pada kebijakan perdagangan antara UE dan Cina. Beberapa tahun ke depan sangat menentukan bagi EMGE di Eropa. Ini adalah merek bersejarah dengan nama Inggris, tetapi kenyataannya sepenuhnya Cina, rentan terhadap ketegangan perdagangan internasional. Tempat 1, Maserati. Dan kita sampai di posisi nomor 1 yang paling mengesankan dari semuanya, Maserati. Maserati selalu menonjol. Ini adalah jenis merek yang terasa mahal hanya untuk mengatakannya dengan lantang. Lencana Trisula, sejarah balap, suara mentah mesinnya, semuanya berteriak kemewahan. Tapi di balik kemewahan itu, sesuatu yang mengkhawatirkan sedang terjadi. Pada paruh pertama tahun 2024, penjualan global Maserati dipotong setengahnya. Hanya sekitar 6.500 unit yang terjual di seluruh dunia. Ini penurunan besar. Dan lebih buruk lagi, alih-alih menghasilkan keuntungan, Maserati kehilangan 82 juta pound sterling. Untuk merek yang menjual mobil kelas atas dan harga tinggi, kerugian semacam itu adalah tanda bahaya besar. Stellantis, perusahaan pemilik Maserati, mengetahui hal ini. Mereka telah menjelaskan bahwa mereka belum menyerah pada merek tersebut. Faktanya, bahkan ketika Stellantis memotong merek mobil lain dari jajarannya, mereka telah berusaha keras untuk mengatakan bahwa Maserati akan bertahan. Mereka telah mengatakannya secara terbuka dan langsung. Maserati aman untuk saat ini. Tapi mari kita jujur, perusahaan yang kehilangan begitu banyak uang karena penjualan serendah itu tidak akan berhenti selamanya. Kepemimpinan baru Stellantis telah mengatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk mempertahankan merek yang membutuhkan uang tunai. Dan Maserati telah muncul lebih dari sekali dalam diskusi internal itu, bahkan jika garis publik masih mendukung. Pemilik merek ini saat ini menghadapi risiko nyata. Nilai jual kembali akan turun, ketersediaan suku cadang akan dibatasi, layanan purna jual akan rumit, dealer akan tutup. Calon pembeli harus berpikir 2 kali sebelum membeli merek dalam daftar ini. Ketidakpastian masa depan dan risiko keuangan tinggi. Pasar otomotif Eropa berubah dengan cepat. Merek yang tidak beradaptasi menghilang. Ini adalah pelajaran dalam sejarah industri. Ini brutal dan tanpa henti. Loyalitas merek tidak cukup. Anda membutuhkan penjualan, keuntungan, dan masa depan yang cerah.